Para sekalian, munculnya paham humanisme, saya curiga. Paham-paham tentang humanisme pada dasarnya ingin mengangkat derajat manusia agar setara dengan Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak manusia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Betul? Maka muncullah Dajjal. Sebetulnya humanisme ini tujuannya, endingnya, orientasinya adalah untuk menggiring opini manusia agar mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Karena Dajjal akan datang di saat manusia penuh dengan petaka, ada dalam kehilangan apapun. Sehingga ketika Dajjal datang, dia memberikan apapun yang dibutuhkan manusia. Bahkan air, tanaman akan ditumbuhkan Dajjal. Karena salah satu sifat Dajjal, dia bisa menurunkan hujan. Dan lupakah kita, kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan datang setelah dunia ini mengalami kekeringan panjang selama 3 tahun. Sayati alaikum sininu kasinina Yusuf fi salasati sana. Fi salasati sinin, akan menimpa kalian bencana kelaparan seperti bencana kelaparannya Nabi Yusuf alaihissalam selama 3 tahun. Fi sanatil ula, di tahun yang pertama Allah perintahkan kepada langit, ya sama kafi mimma'ika sulusan. Hai langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Hai bumi, tahan sepertiga tanamanmu, jangan kau tumbuhkan. Manusia mulai kelaparan di tahun pertama. Di tahun yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit 2/3 airnya ditahan. Begitu pula bumi, 2/3 tanamannya jangan ditumbuhkan. Manusia makin dahsyat kelaparannya. Dan di hari yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua airnya, dan jangan kau teteskan setetes pun juga. Dan bumi juga diperintahkan untuk menahan tanamannya, tidak tumbuh sebutir pun. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, lalu dengan apakah kaum muslimin bertahan hidup saat itu? Satu, mereka bertahan hidup dengan zikir, tasbih, sebagaimana zikirnya para malaikat. Yang kedua, ada yang menakwilkan bahwa Rasulullah menyatakan yang manusia di akhir zaman akan bertahan dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang mampu memahami Al-Quran dengan baik, mampu menjiwai Al-Quran dengan baik, maka demi Allah, mereka yang bisa bertahan ketika bencana kekeringan itu melanda kita. Subhanallah. Berarti Quran ini betul-betul menjadi penyelamat bagi kita. Yakin? Baik. Lalu di manakah majlis-majlis di mana Quran itu dihidupkan kalau bukan di majlis seperti kita ini? Artinya, orang-orang yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang hadir di majlis-majlis Quran seperti ini. Maka istiqomahlah kita hadir di majlis seperti ini, sehingga ketika istiqomahnya kita, maka kita sudah terlatih untuk bisa bertahan menghadapi ujian demi ujian di akhir zaman. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada 15 tanda-tanda dekatnya manusia pada hari kiamat. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan. Ya, artinya manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini membenarkan hadis Rasulullah yang lain. Innakum satahrishuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah. Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah, itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fatimah, dan kesengsaraan yang panjang. Terbukti kan sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada keuntungan, ada ghanimah, betul? Maka mereka berani mengeluarkan berapapun biayanya. Ya, sampai ada tim suksesnya segala. Ya, karena mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jika mereka terpilih menjadi penguasa, yang terpikir bukan bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana membuat strategi agar perekonomian umat meningkat, kesejahteraan mereka makin terangkat. Justru yang dipikirkan adalah kumaha eta modal balik deui. Betul? Maka rakyat dibuang. Bahkan ketika mereka kampanye, mereka menggunakan ayat-ayat kursi. Di saat kursi mereka dapatkan, ayatnya dibuang. Betul? Tinggal kursinya yang mereka pegang. Allahu Akbar. Maka dari itu, amanat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ghanimah, rampasan.
Maka orang berlomba-lomba dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan amanah tadi. Mereka lupa kalau amanah akan dipertanggungjawabkan. Yang keberapa barusan? Kedua. Yang ketiga, membayar zakat dianggap merugikan. Akan ada masa di mana orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka pikir kalau tidak membayar pajak, cuma aset duniawi mereka yang hilang. Mereka lupa kalau mereka tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah. Mau pilih mana? Mau pilih dicabut aset hidupnya atau aset dunianya? Baik, dan tidak diceritakan, tidak pernah ada terjadi dalam sejarah orang miskin gara-gara berzakat. Justru orang makin kaya dengan berzakat. Nomor berapa itu? 3, dihitung ya. Nomor keempat, belajar bukan lagi karena agama, melainkan untuk meraih tujuan duniawi semata. Inilah pendidikan hedonis, pendidikan materialis. Yang ditanamkan adalah bagaimana saya bisa berprestasi dengan prestasi yang baik, sehingga saya lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah S2, S3 ke luar negeri, pulang kerja di perusahaan ternama, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, istri cantik, selesai, tinggal menikmati. Giliran pensiun, karek buka Quran, belajar Iqra. Kapan merubah dunia dengan Al-Quran kalau begitu? Betul? Ini orientasi pendidikan yang harus kita rubah. Dan ini juga tanda-tanda akhir sama. Kira, aduh, terus tersabar ya ngebahas itu. Begitu tarik masalah. Berikutnya, suami-suami yang tunduk pada istrinya. Sudah terjadi belum? Rasulullah SAW menyatakan baiti zannati, ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Karena rumah diciptakan oleh istri-istri beliau. Ya, para sahabiah menciptakan rumah mereka menjadi poros bagi surga suami dan anak-anak mereka. Artinya di saat mereka datang ke rumah, mereka merasa nyaman, sebagaimana nyamannya surga nanti akan menjadi tempat kembali mereka. Bagaimana Quran dihidupkan di rumah-rumah, bagaimana Quran diwujudkan menjadi karakter seorang ayah, karakter seorang istri, karakter seorang anak. Maka saat itulah cahaya Quran terbentuk. Demi Allah, gengsi yang dipertaruhkan di akhir zaman adalah gengsi tentang ideologi mana yang benar, apakah Islam atau agama selain Islam. Dan gengsi yang kedua yang dipertaruhkan adalah pemikiran dan konsep hidup yang dibanggakan manusia, antara konsep kehidupan Al-Quran dengan konsep ideologi ciptaan manusia. Apakah kapitalisme, apakah komunisme, Hinduisme, Zionisme, dan isme-isme lainnya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, para biduan dan musik-musik hiburan berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi?